Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam program dialog khusus di Batam Televisi. Pemirsa, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dan KONI Kepri telah bersiap mengikuti PON 21 di Aceh Sumut pada September mendatang. Bagaimana persiapan dan proyeksi prestasi kontingen Kepri dalam supremasi olahraga tingkat nasional tersebut? Kita akan langsung berbincang dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Ihsan MSI selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dan Ketua KONI Bapak Usep RS. Dalam tema kita hari ini, Spirit Kepri meraih prestasi dalam PON 21 Aceh Sumut 2024. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Ihsan. Oh, selamat siang. Selamat Alhamdulillah. Bapak Usep, selamat siang. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak juga sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Pak, mungkin yang pertama kita memberi pertanyaan untuk Pak Usep dulu nih ya Pak ya. Baik. Perhelatan PON 21 menyisakan waktu sekitar 6 bulan ke depan nih Pak. Mungkin sekitar 8 September 2024, betul Pak? Ya. Nah, bagaimana persiapan kontingen Kepri dalam PON 21 2024 di Aceh dan Sumut nih Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada pemirsa Batam TV. Saya dari Ketua KONI Provinsi Kepulauan Riau dalam ajang PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Tentu kita sudah mempersiapkan atlet. Alhamdulillah dari 64 cabang olahraga yang dipertandingkan di PON Aceh Sumut, Kepri meloloskan 29 cabang olahraga. Jadi ini prestasi yang luar biasa. Saya kolaborasi dengan Dispora sehingga peningkatan mungkin 200% dari PON di Papua. Sehingga alhamdulillah dari 29 cabang olahraga itu 114 nomor yang akan dipertandingkan. Jadi ini luar biasa. Dan tadi persiapan kami telah mengundang semua cabur yang lolos untuk berpresentasi di KONI dan dihadiri oleh Bimpres, oleh Litbang, oleh Sekretaris untuk presentasi apa target yang akan dicapai sebelum kami melaksanakan TC mandiri, TC terpusat dan tryout. Jadi kita udah mengundang apa target mereka sehingga kita bisa mengetahui cabang-cabang olahraga yang 29 itu targetnya. Jadi itu yang telah kita lakukan. Tentu setelah puasa ini kita akan melaksanakan TC. TC itu training center yang tentu mereka sebelum masuk TC kita akan dites dulu kebugaran dia, kesehatan dia sebelum melaksanakan TC. Itu yang melakukan tahapan-tahapannya. Tapi lebih kepada kita mempersiapkan dari 29 cabang olahraga itu kita ingin mengetahui sejauh mana kesiapan atlet, pelatih, dan cabur tersebut untuk naiknya untuk persiapan yang hanya 6 bulan lagi itu. Oke, baik Pak Usep, terima kasih nih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pertanyaan kedua. KONI Provinsi Kepri telah mengikuti 4 kali PON sejak PON Kaltim, PON Riau, PON Bandung, dan PON Papua. Bagaimana fluktuasi prestasi kita dari PON ke PON tersebut nih Pak? Dan bagaimana proyeksinya pada PON mendatang? Baik, kita udah mengikuti 4 kali PON. Mungkin prestasi yang tertinggi itu di PON Jawa Barat. Kita mendapat 7 emas. Nah, itu prestasi tertinggi. PON di Papua, karena kita hanya diikuti oleh 8 cabang olahraga yang lolos. Dan itu juga situasinya situasi pandemi. Jadi semua persiapan kita mandiri semua, tidak terfokus, atlet juga terbatas karena itu masih masa pandemi COVID-19. Jadinya kita terbatas. Nah, kita bisa mencapai juga di urutan ke-27 dari 34 provinsi. Nah,
di PON Sumatera Utara ini dan Aceh, kita memang menggenjot dengan Kadispora bagaimana kita supaya lebih meningkatkan lagi prestasi yang akan dicapai, sehingga dari awal dari BK Prapon, dari persiapan, dari atlet sebut dan Pemprov, alhamdulillah mereka mengikuti semuanya sebenarnya. Tetapi dari 52 cabang olahraga yang ikut Prapon, BK Prapon, hanya lolos 29 cabang olahraga. Tetapi ini prestasi yang luar biasa. Jadi target untuk PON di Aceh dan Sumatera Utara 2024 itu kita dari 29 cabang olahraga yang telah kita memapping, ada 8 cabang olahraga yang akan meraih medali emas. Kita mungkin targetnya sekitar 10 medali emas, dan insya Allah mungkin di urutan ke-15 atau 14 di 38 provinsi kalau itu tercapai dengan persiapan yang telah kita rancangkan. Dari Januari sebenarnya mereka dari cabur itu udah TC mandiri, tetapi naiknya setelah Lebaran bulan April itu kita Mei mulai kita TC. Mei, Juni, Juli kita TC, Agustus kita TC terpusat, baru sebelum berangkat pelepasan itu bulan Agustus kita akan tryout keluar daripada atlet-atlet tersebut. Jadi ada tahapannya, dan insya Allah setelah kita memapping, kita konsultasi dengan ahli-ahli olahraga gizi, insya Allah mungkin target itu tercapai dengan persiapan yang matang. Baik, semoga targetnya juga cepat terrealisasi Pak ya. Baik, terima kasih Pak Usep. Kita mungkin beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Bapak Muhammad Ihsan ya Pak ya. Baik Pak. Saat ini sumber biaya keberangkatan PON 21 Aceh Sumut satu-satunya dari sumber APBD Kepri 2024 Pak. Nah kira-kira nih Pak, berapa besar alokasi dana untuk PON 21 Aceh Sumut ini Pak? Baik, terima kasih. Kalau menanyakan masalah sumber dana dalam rangka kegiatan PON 21-24 ini di Sumur Aceh, memang kita mulai dari awal sih sebenarnya untuk masalah anggaran ini. Anggaran yang dibuat oleh KONI memang cukup luar biasa, namun demikian karena memang namanya kemampuan daerah, kita harus melihat situasi dari kemampuan daerah, maka kemarin sudah sudah disepakati dan sudah disampaikan di dalam untuk rencana anggaran RKA-nya, rencana kerja anggarannya, itu sudah langsung, karena ini melalui dana hibah kepada KONI itu lebih kurang ya 10,2 M. Itu untuk pelaksanaan mulai dari apa yang tadi disebutkan ketum ketum KONI, bahwa mulai dari persiapan, mulai dari kita memberikan nanti untuk sarana prasarana pertandingan mereka ya, masing alat maksudnya alat-alat pertandingan bagi cabur ya, itu nanti sudah dipersiapkan. Terus TC-nya, TC berjalan, TC pusat ya, TC terpusat, bahkan nanti tryout-nya itu tadi disampaikan oleh itu. Jadi intinya bahwa untuk kegiatan PON ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Bapak Gubernur ya, perlu kita sampaikan Bapak Gubernur sangat antusias sekali, dan beliau ini harus kita bantu, ini harus kita sukseskan gitu ya, kita sukseskan. Pak Gubernur menyatakan sampai seperti itu, Pak Gubernur kita yaitu Bapak Haji Ansar Ahmad SCMM. Jadi beliau memang sangat support, sangat respon terhadap kegiatan PON 21 tahun 2024 ini untuk digelar di Sumut dan Aceh. Jadi mudah-mudahan dari dana yang diberikan atau yang sudah disampaikan ini nanti ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan PON 2024 di Sumut dan Aceh. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Untuk pertanyaan berikutnya kita beralih lagi ke Pak Usep nih ya Pak. Baik Pak,
Berapa cabur sih Pak saat ini yang telah mendapatkan tiket ke PON 21? Silakan Pak. Jadi tadi disampaikan bahwa yang lolos itu dari Kepri yang mengikuti BK PON, BK Prapon itu ada 29 cabang olahraga. 29. Jadi dari 29 cabang olahraga itu kita memang ada unggulan yang telah kita mapping tadi saya sampaikan bahwa kesiapan atlet dan pelatih bagaimana untuk dari 29 cabang olahraga. Memang kalau dibandingkan dengan PON-PON sebelumnya, ini yang tertinggi. Maksudnya itu yang lolos PON itu yang tertinggi lah. Dari 4 kali kita ikut PON, inilah yang terbanyak lolos PON. Baik. Artinya peluangnya untuk mendapat medali sangat terbuka. Dari 29 itu ada 102 nomor yang dipertandingkan. Jadi 29 cabang olahraga lolos, 102 nomor pertandingan. Jadi di situ bisa kita melihat kalau contoh misalkan layar itu kan selalu mendulang emas. Setiap PON dari PON pertama kita ngikutin di Kaltim, di Jawa Barat, terus kemarin di Papua, di PON Sumatera Selatan kita selalu mendulang emas, dan puncaknya waktu PON di Jawa Barat kita mendapat medali emas 5 dari layar. Nah, untuk di PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara ini dengan 102 nomor yang dipertandingkan dan ada cabang-cabang olahraga unggulan, tentu kita optimis bahwa kita akan tercapai target. Taruhlah 102 nomor. Tadi saya sampaikan layar itu sekarang yang lolos 5 nomor. 5 nomor itu 3 di Prapon itu dapat medali emas dan 2 perunggu, 1 perak. Artinya ada peluang lah untuk emas, minimal 2 ditargetkan. Terus biliar itu sekarang ada 4 nomor dengan 3 atlet. Yang 2 atlet itu kakak beradik dari Kabupaten Bintan, Tanjung Uban. Dia sekarang juara internasional junior, juara dunia lah anak ini. Terus kakaknya juga, terus yang soccer juga juara Asia. Nah, ini tentu akan menjadi peluang untuk mendapat medali itu dari 2 cabang olahraga yang ini. Belum yang ini kan triathlon jadi unggulan, terus renang sekarang jadi unggulan, karena ini saya terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah mensupport, tadi disampaikan Pak Iksan untuk anggaran. Memang kalau kita diunjukkan dengan ini tidak sesuai lah, tetapi kita akan memaksimalkan mungkin anggaran yang telah diberikan kepada KONI, dan kita akan menunjukkan prestasi yang akan dicapai nanti. Buktinya salah satunya kita mengikuti Pekan Olahraga Wilayah kemarin tahun 2023 November di Pekanbaru. Pekan Olahraga Wilayah itu salah satunya juga untuk meloloskan PON. Terbukti renang dan atletik dan sepak takraw lolos di Porwil. Seharusnya bola voli dan sepak bola lolos, tetapi juara sepak bola hanya juara 2, bola voli juara 2 juga tidak bisa lolos. Kalau juara 1 bisa lolos PON. Jadi dari Porwil itu bisa kita menangkap Porwil adalah ke-12 dan Kepri selama ini hanya menyumbang paling banyak 3 medali emas. 3. Kemarin Porwil yang ke-11 kita meraih 9 emas. Jadi pertingkatnya itu padahal kita udah ikut 12 kali. Tapi itulah kira-kira prestasi dan yang telah akan diraih dan telah diraih kemarin. Nah, ini kan tentu menjadi barometer bagi KONI, bagi Dispora, bahwa pembinaan olahraga memang kita kalau disebutkan bahwa prasarana, sarana baik di kota-kota kabupaten memang belum ada, tapi insya Allah mungkin ke depan Pak Gubernur akan mempersiapkan lah. Karena tahun 2027 kita sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Wilayah. Nah, tentu janji-janji yang tadi disebutkan, prestasi dengan 29 sangat luar biasa. Tentu ini apresiasi kepada cabur-cabur, kepada pelatih, kepada ketua Pengprov yang telah meloloskan atletnya, gitu kan. Karena bagaimanapun kita tetap pembinaan, memberikan motivasi kepada cabur-cabur, kepada Pemprov. Tentu ini kan menjadi nilai tambah bagi atlet-atlet, dan insya Allah 2024 ini mungkin insya Allah seperti yang mendapat medali emas dulu di Papua itu 350 juta. Mungkin tahun ini
nambah lagi ya, akan Pak? nambah gitu, tergantung anggaran lah, tergantung dari Dispora. Tetapi ini kita harus merangsang kepada mereka, insya Allah juga nanti pas pembekalan, pas tes fisik bagi atlet, kita akan memberikan apresiasi kepada atlet yang lolos itu. Apresiasi yang atlet yang telah membawa nama baik supaya lolos mendapatkan apresiasi ini dukungan dari Dispora. Jadi kita ada ini kalau coba panggil nanti yang lolos kita ini kan, dan insya Allah kita di rapat kerja KONI provinsi yang akan dilaksanakan tanggal 30 nanti kita akan mengundang juga mereka gitu, akan mengundang mereka juga kira-kira bagaimana setelah persiapan yang akan disiapkan oleh kita gitu. Jadi insya Allah lah jenjangnya untuk atlet itu waktu-waktunya atau schedule-nya udah ada, tinggal kita menerapkan aja nanti. Baik, terima kasih banyak Pak Usep. Kita tahan dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Dialog Khusus Batam Televisi. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Bulan suci Ramadan yang selalu kita rindukan segera tiba. Batam TV siap menyambutnya dengan penuh syukur dan sukacita. Batam TV siap menemani perjalanan spiritual pemirsa. Bersama menjalani kewajiban puasa Ramadan yang berharga bersama keluarga dan sahabat. Tambahkan nilai ibadah kita dengan menonton program Lentera Ramadan, temukan inspirasi menu halal dan menyehatkan dari tayangan kuliner. Dan tambahkan ilmu pengetahuan sejarah dengan menyaksikan jejak para sultan dan program spesial Ramadan lainnya yang menghidupkan jiwa dalam menggapai ridho ilahi. Bersama Batam TV, raih keberkahan di bulan suci Ramadan. Batam TV, inspirasi Kepri.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Dialog Khusus Batam Televisi dengan tema Spirit Kepri meraih prestasi dalam PON 21 Aceh Sumut 2024 bersama Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepri, Bapak Dr. Andes Muhammad Ihsan MSI, dan Ketua KONI Kepri, Bapak Usep RS. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita ke Bapak Ihsan dulu nih Pak. Oke, boleh. Siap. Baik Pak. Terkait harapan dan target pemerintah nih Pak. Apa harapan dan target pemerintah Provinsi Kepri terhadap keikutsertaan KONI Kepri dalam PON 21 ini Pak? Baik, terima kasih pemirsa TV Batam di mana saja berada. Intinya bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap dengan gelar PON 21 di Sumut Aceh tahun 2024, tentunya harapan kepada KONI sebagai induk cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam kegiatan PON ini, tentunya harapannya bagaimana meningkatkan prestasi yang setinggi-tingginya tentunya. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Usep tadi, bahwa mulai dari pertama PON sampai yang kelima ini, ya Pak ya, yang kelima ini kan PON-nya diikuti oleh Kepri, yang kelima diikuti oleh Kepri, ya tentunya harapan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini berharap kepada KONI selaku induk cabang olahraga yang ada di Provinsi Kepri ini, mudah-mudahan dari 29 cabur yang diikuti oleh Kepri, mudah-mudahan tadi punya target-target yang memang membanggakan, menjadikan Kepri untuk lebih meningkatkan prestasinya ke depan ini. Itu harapan itu tentunya. Iya, kita namanya merencanakan ya, berencana, dan harapan itu tentunya bagaimana KONI lah melalui programnya, melalui tahapan-tahapan yang akan dibuat oleh dalam persiapan mencapai prestasi untuk PON 21 tahun 2024 di Sumut Aceh ini. Saya rasa mungkin demikian. Oke, baik, terima kasih Pak. Masih pertanyaan selanjutnya masih bersama Bapak nih Pak. Oke, baik. Oke, terkait agenda dan rencana jangka panjang nih Pak. Apa agenda dan rencana jangka panjang Kadispora dan KONI dalam rangka meningkatkan dan mencari bibit-bibit atlet potensial agar pada setiap kompetisi baik regional maupun nasional Kepri bisa berbicara? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau dari pemerintah khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mencari bibit-bibit atlet, tentunya kalau dari Dinas Pemuda dan Olahraga, apa yang pernah saya sampaikan bahwa melalui PPLP ya, Pusat Pelatihan Pelajar ya, karena cikal bakal sebenarnya bahwa PPLP itu adalah merupakan cikal bakal untuk olahraga prestasi yang lebih tinggi. Nanti kalau olahraga prestasi itu adanya di KONI, KONI nanti yang akan membina ya. Nah, jadi kalau untuk bibit-bibit itu banyak sekali yang kita programkan ya. PPLP itu ada beberapa cabang olahraga ya, khususnya PPLP, yaitu ada sepak bola, ada panahan ya, ada silat, ada takraw, ada taekwondo ya, ada tinju. Ya. Jadi ada beberapa PPLP yang sudah sudah diprogramkan oleh pemerintah khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga, dan sudah dilaksanakan beberapa tahun ini. Dan sudah ada hasilnya. Dan alhamdulillah betul, memang betul kata Pak Usep bahwa sudah ada hasilnya. Kayak pemain sepak bola siapa itu? Ramadan Sananta yang tadi sekarang sudah saya sampaikan juga. Ada petinju-petinju kita juga banyak medali-medali emas ya. Ya, sudah banyak yang kita raih daripada prestasi melalui pembibitan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, kalau di KONI saya pikir nanti bisa Mbak Ninda langsung tanyakan ke Pak Usep ya, baik, Pak. Kang Usep tentang
beberapa cabang olahraga yang mungkin melalui pembinaan atau melalui atlet lah, melalui pembinaan untuk prestasi ke depannya itu seperti apa ya. Tapi kalau untuk pemerintah dalam hal ini tadi yang sudah saya sampaikan, banyak melalui pembinaan maupun cikal bakal untuk dijadikan atlet-atlet berprestasi, itu banyak melalui program-program yang kita lakukan. Satu lagi yang perlu kami sampaikan, bahwa kita juga sudah melakukan yaitu program kegiatan, ada 3 cabur, yaitu voli, bola kaki, futsal ya. Itu ada 3 cabur itu kita buat event di seluruh kabupaten kota. Maksudnya adalah untuk mencari bibit-bibit juga ya. Itu salah satu mencari bibit. Betul. Dari seluruh event yang kita lakukan di kabupaten kota, ada 3 cabur itu juga kita mempunyai talent scout. Masing-masing cabur ini mempunyai talent scout untuk melihat, oh ini kemampuannya seperti apa, oh ini dari kabupaten ini, dari kabupaten ini. Nah gitu. Terus nanti insya Allah di tahun 2025 itu kita akan melaksanakan championship-nya daripada 3 cabur itu. Gitu. Itu merupakan bibit-bibit yang akan kita cari untuk bisa kita kita ambil untuk dilaksanakan, untuk direkrut. Nah, untuk kita rekrut untuk menjadi dia prestasi yang lebih tinggi lagi. Saya rasa demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ke Bapak Usep dulu nih Pak. Beralih kita berbicara tentang prestasi atlet-atlet tadi nih Pak. Tentang cabur seperti layar, tinju, biliar, dan sepak takraw dari Kepri yang sering menorehkan prestasi pada PON sebelumnya. Apakah dalam PON ini keempat cabang tersebut dapat diandalkan Pak untuk dapat menambah atau mempertahankan prestasinya? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Apa yang tadi disampaikan Pak Ihsan, ada beberapa cabur yang memang FPLP, jadi itu ada hasilnya. Contoh tadi disampaikan bahwa layar itu memang sekarang kan targetnya hanya 3 emas, 2 perak, 2 perunggu, 1 perak. Artinya itu hasil dari PPLP. Nah, terus yang kedua tadi tinju. Mungkin tinju sekarang lagi agak turun, tetapi insya Allah masih bisa bernapas karena lolos BK Prapon kedua. Terus biliar tadi juga disampaikan, memang biliar menjadi andalan kita. Tadi disampaikan bahwa biliarnya itu sudah menjadi juara junior dunia, artinya kemarin dia di Bali menjadi juara 1 junior. Artinya masih dia ada targetkan 2, saya targetnya 3, dia bilang target 3, tapi saya hanya menargetkan 2 emas saja. 3 itu kalau dia bonus gitu ya untuk biliar. Terus sepak takraw kemarin di PON Papua itu hanya mendapat perunggu. Insya Allah mereka dengan ada pembinaan yang bagus, memang kita kan KONI ini kan tidak punya atlet, yang punya atlet itu kan Pengcap, arti kabupaten kota. Jadi kepedulian dari kabupaten kota kepada atletnya supaya jenjang tadi yang disampaikan oleh Pak Kadispor itu harus jelas. Jadi sebenarnya kan kalau untuk prestasi itu pertama, KONI kabupaten kota atau kabupaten kota sendiri itu harus mengadakan namanya Pekan Olahraga Kota, kalau itu kota. Pekan Olahraga Kabupaten, Porkab ya. Itu mungkin habis itu kita bisa menyeleksi kabupaten itu untuk mengikuti namanya Pekan Olahraga Provinsi yang dilaksanakan 4 tahun sekali. Jadi disitulah jenjangnya itu atlet itu. Dia harus mengikuti Porkot dulu atau Porkab, Pekan Olahraga Kabupaten. Diseleksi oleh kabupaten kotanya untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi. Itulah di situ. Jadi tidak sembarangan nih kabupaten kota itu untuk menunjuk atletnya, dan mereka harus prestasi dulu di minimal medali emas atau perak di Pekan Olahraga Kota ataupun Pekan Olahraga Kabupaten. Habis itu kami nanti menseleksi untuk Pekan Olahraga Provinsi. Kami itu yang menyeleksi itu kami dan dengan Dispora untuk mengikuti namanya Pekan Olahraga Wilayah, Prapon, untuk itu. Setelah itu mereka kan lolos itu ikut mengikuti PON. Jenjangnya udah jelas olahraga ini. Terus dari atlet juga pertama yang kayak
ski air itu udah SEA Games, ikut SEA Games, sama dengan biliar juga. Terus kemarin Ramadan Sananta itu di PLP dia juga udah ini. Jadi nama Kepri ini udah bagus, dah ini di dunia nasional ya, baik internasional. Artinya jenjangnya udah jelas ini itu untuk setiap cabang olahraga. Makanya kami selalu berkomunikasi baik dengan KONI kabupaten kota, dengan Pengcap-Penca, bagaimana. Contoh salah satunya misalkan yang dilakukan oleh Dispora seperti kejuaraan-kejuaraan yang diadakan oleh Pengprov. Contoh misalkan Panahan mengadakan kejuaraan nasional, kejuaraan pelajar, itu sebenarnya embrionya. Terus misalkan atletik ya. Kemarin atletik itu di tiap kabupaten kota mau saya lihat Pak Kadis ya. Ada kemarin terakhir di Karimun. Kejurda, kejuaraan daerah. Itu kan mencari bibit-bibit. Begitupun tadi sepak bola, bola voli, sepak takraw, terus futsal. Disitulah yang mencari-cari bibitnya. Memang di situ kita akan dari KONI akan menilai siapa sih atlet-atlet yang menjadi talentanya menonjol kan untuk diambil. Ya, Pak, ya? Nah di situ juga kan tentu kan peran daripada Pengcap dan Pengprovnya untuk ini, dan tentu karena keterbatasan tadi anggaran, kita tentu ke Pengcapnya lah bagaimana mengadakan kejuaraan, ke Pengprovnya lah mengadain kejuaraan bersifat internasional. Contoh misalkan tadi saya sampaikan Panahan, udah internasional, bikin kejurda pelajar, dan ini masyarakat olahraga itu memang harus begitu. Kami hanya mendorong karena KONI ini sebagai induk organisasi olahraga berprestasi, mendorong setelah mereka mendapat medali emas, tentu kami akan membina yang itu untuk dapat uang pembinaan selama mereka berprestasi kan itu. Pada PON 21 Aceh Sumut telah ditetapkan 65 cabur, 87 disiplin olahraga, dan 1038 nomor pertandingan. Untuk KONI Kepri nih Pak, berapa cabur yang diikuti, disiplin dan nomor pertandingan? Jadi gini, tadi saya sampaikan pertama bahwa dari 64 cabang olahraga yang dipertandingkan di PON Aceh Sumut itu 2024 kita lolos 29. Dari 29 itu tadi kan ada 1000 sekian 1038 nomor. Kita mungkin dapatnya hanya 10% lah, 102 nomor. Sebenarnya gini, dari 64 cabang olahraga itu kita kan belum punya Pengcapnya atau belum punya Pengprovnya. Jadi kita juga lolos atau ikut BK itu, BK Prapon itu, sebenarnya kita ikut 52 cabang olahraga ikut BK Prapon tahun 2023 untuk meloloskan. Tetapi memang pertama mungkin yang kendalanya dari Pengprovnya tidak care kepada Pengprovnya sendiri sehingga tidak ikut dan tidak ada yang lolos. Artinya kita selalu mendorong untuk berprestasi mereka itu dengan komunikasi dengan Pengprovnya. Nah, dari disiplin itu tentu kita kan harapannya tadi disampaikan oleh Pak Kadis, ini kan harapan Pak Gubernur, harapan dari masyarakat Kepri bahwa memperbaiki peringkat dan medali yang dicapai itu naiknya kan gitu dengan pembinaan-pembinaan tadi. Nah itulah harapan-harapan kami. Tapi kami dari pengurus KONI, dari jajaran KONI udah beberapa kali membedah, memapping bagaimana, dan mungkin nantilah lihat kita ketemu lagi pas pelaksanaan bulan Mei tentang TC. TC insya Allah bulan Mei dan kita akan bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi bagaimana meningkatkan prestasi. Nah ya, perguruan tinggi di Padang nanti dari Sumatera Barat. Jadi kita ada MOU nanti di Rakerprov sehingga kita mengetahui atlet itu akan dipantau terus sama konsultan itu. Dia fisiknya bagaimana, oh ini kamu kurang berat badan kalau olahraga berat badannya harus segini, kamu fisiknya, jadi langsung dipantau terus nanti itu selama 3 bulan. Atlet sebelum berangkat PON benar-benar harus mengikuti program yang kami telah laksanakan. Kalau tidak juga kami berani untuk mendis mereka kalau tidak ikut program dari KONI dan Dispora yang telah direncanakan. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Usep. Kita tahan dulu sebentar Pak.
Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah di Dialog Khusus Batam Televisi. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit ke Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Bulan suci Ramadan yang selalu kita rindukan segera tiba. Batam TV siap menyambutnya dengan penuh syukur dan sukacita. Batam TV siap menemani perjalanan spiritual pemirsa. Bersama menjalani kewajiban puasa Ramadan yang berharga bersama keluarga dan sahabat. Tambahkan nilai ibadah kita dengan menonton program Lentera Ramadan, temukan inspirasi menu halal dan menyehatkan dari tayangan kuliner. Dan tambahkan ilmu pengetahuan sejarah dengan menyaksikan jejak para sultan dan program spesial Ramadan lainnya yang menghidupkan jiwa dalam menggapai ridho ilahi. Bersama Batam TV, raih keberkahan di bulan suci Ramadan. Batam TV, inspirasi Kepri. Pemirsa, kembali lagi di Dialog Khusus Batam Televisi dengan tema Spirit Kepri meraih prestasi dalam PON 21 Aceh Sumut 2024 bersama Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepri, Bapak Dr. Andes Muhammad Ihsan MSI, dan Ketua KONI Kepri, Bapak Usep RS. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Baik, untuk pertanyaannya mungkin ditujukan kepada Bapak Ihsan Pak, mohon izin. Baik, kira-kira nih Pak, adakah obsesi kapan kira-kira Kepri bisa dan layak menjadi tuan rumah PON, Pak? Kita kalau berangan-angan atau mimpi harus.
Artinya apa? Bahwa memang kalau untuk menjadi tuan rumah PON bisa-bisa saja, dan kita berharap memang nanti kita akan bisa menjadi tuan rumah PON. Tapi pada prinsipnya adalah untuk mengawali itu menjadi tuan rumah PON, kita nanti insya Allah di tahun 2027 kita akan menjadi tuan rumah Porwil. Ini merupakan cikal bakal, ya nggak ada persoalan. Kita kan cikal bakal untuk menjadi tuan rumah PON itu kan nanti berikutnya. Untuk pertama kita menjadi cikal bakal adalah menjadi tuan rumah Porwil dulu, ya tahun 2027. Nah, kesempatan untuk menjadi tuan rumah tentunya harus dilihat dari berbagai macam kondisi. Yang pertama adalah masalah sarana prasarana. Dengan kita ditunjuknya menjadi tuan rumah Porwil tahun 2027, Dispora dan KONI sudah melaporkan kepada Bapak Gubernur bahwa kita akan menjadi tuan rumah Porwil. Maka di dalam catatan dalam 3 tahun ke depan ini, insya Allah kita akan beberapa venue yang akan kita bangun, ya akan kita bangun dalam rangka untuk persiapan kita Porwil 2027 mendatang. Insya Allah di tahun ini kita sudah membuat DED dalam rangka pembangunan, ada itu pembangunan GOR multifungsi, ya multifungsi olahraga, dan insya Allah dari kolam renangnya, karena memang terus terang aja bahwa di Kepri ini belum ada yang kolam renang yang mempunyai standar internasional. Makanya ya insya Allah kalau tidak ada halangan dan memang itu betul-betul semua ini sudah direncanakan melalui RKPD, ya bahwa di Bapeda bahwa ini akan diadakan atau akan membangun kolam renang, udah itu dengan satu lagi atletik itu kita lintasan, lintasan atletik dengan baik itu lintasan maupun dengan perangkat lain lah, dengan sarana lain ya. Jadi lintasan yang sekarang ini kan masih gravier Pak, masih tanah gitu Pak, masih tanah, dan sekarang dan rencananya kita nanti akan membuat yang apa sintetis ya. Ya, sintetis, lapangannya itu berbentuk dengan yang setara internasional. Terus dari lapangan itu atletik, dan dengan apa namanya perangkat-perangkat lain itu atau sarana lain menyangkut tentang atletik itu juga akan dibangun di daerah atau sekitar di gedung olahraga Tribuana itu, ya di Tribuana. Jadi harapan kita memang kolam renang dan itulah tadi GOR ya, indoor ya. Itu kan multifungsi. Ya multifungsi. Betul. Jadi apa aja bisa kita lakukan di situ. Maksudnya dengan pertandingan olahraga. Ya bisa voli di situ, bisa basket di situ, bisa silat di situ, bisa banyak macam di situ bisa kita lakukan. Dengan adanya luasannya cukup luas. Nah, nanti di apa namanya? Di tempat-tempat yang sarananya yang memang sudah disiapkan bisa di sebelah kiri untuk apa namanya silat atau bagian karate atau apa, itulah sarana-sarana itu sudah termasuk di dalam itu. Jadi multifungsi. Betul. Nah, kira-kira gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa tercapai di tahun 2027 sudah bisa terrealisasi ya kan. Dan kita bisa menjadi tuan rumah yang sukses penyelenggaraannya dan sukses prestasinya. Amin. Mungkin saya tambahkan ya. Boleh, Pak, silakan. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadispora, memang contoh misalnya gini, kita merebut sebagai tuan rumah untuk Porwil juga nih Pak Dispora mengikuti sejauh mana, karena akan bersaing dengan provinsi lain. Sampai sekarang juga provinsi lain itu ingin kalau Kepri mundur pasti dia akan diganti, tetapi kita tetap pasti melaksanakan ini. Tentu harapan-harapan dari kami dari Incar Olahraga Pak Kadis tentu kan ini kesempatan, karena yang sudah melaksanakan di Sumatera itu PON itu Riau, Sumatera Selatan, sama sekarang Aceh dan Sumatera Utara. Jadi udah 5 provinsi. Nah,
tahun 2028 sebelum pelaksanaan nanti Porwil, karena Porwil 2027 itu kan 2028 PON itu udah tuan rumahnya udah ada, yaitu NTB dan NTT. Tahun 2032 kalau kita mau bidding ikut asal ada 2, karena sebagai yang mengajukan mau jadi tuan rumah itu minimal harus ada 30% venue yang tersedia. Salah satunya yang utama itu tadi yang disebutkan Pak Kadis, ada lapangan, ada atletik sama kolam renang. Itu yang utama itu sebenarnya, karena mungkin itulah. Kalau lain-lainnya kayak misalkan body contact itu bisa di hall yang besar atau di hotel atau apa kalau yang lain. Tapi yang ternyata sudah di stadion udah ada di Tribuana di mana? Di Dompak, Tanjung Pinang. Di sini juga ada. Artinya tinggal melengkapi itu aja. Kalau 2028 kita dipanjangkan umur, Pak Kadis masih ini, kita bisa mengajukan lagi kepada pemerintah untuk sebagai tuan rumah PON tahun 2032, karena tahun 2008 itu di Indonesia Timur, nanti kita akan bersaing pasti dengan wilayah tengah Jawa. Karena kemarin juga Aceh dan ini itu kan bersaing dengan ini, ataukah Jawa Timur atau dengan ini, karena dicanangkan di rapat kerja KONI itu bahwa tuan rumah itu harus 2 provinsi yang melaksanakan. 2 provinsi, baik. Nah, jadi tidak sendiri, karena kalau menunggu itu sekarang 38 provinsi, berarti kalau kali 4, 38 kali 4 tahun, berapa ratus tahun lagi kita bisa untuk mengadakan sebagai tuan rumah PON. Jadi itulah kira-kira jenjangnya. Mudah-mudahan Pak Kadis, kami sebagai insan olahraga mengharapkan sebagai tuan rumah, karena multi efek jadi tuan rumah itu luar biasa. Betul. Luar biasa lah. Contoh Porwil aja efeknya luar biasa juga nanti itu ke depan. Baik nanti di Tanjung Pinang atau di Batam pelaksanaannya, insya Allah lah kita masih diberi kesehatan dan bisa panjang umur sehingga bisa melaksanakan event-event yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Itu aja tambahan Pak Kadis. Iya, siap. Mohon maaf. Mantap. Baik, luar biasa. Luar biasa Pak Usep. Terima kasih Bapak Ihsan juga ya. Ini mungkin masih lanjut ke pertanyaan untuk Bapak Ihsan nih, Pak. Baik, terkait peringkat Kepri pada setiap PON nih Pak. Peringkat Kepri pada setiap PON berturut-turut dari 27 ke 22, kemudian ke 17 di Bandung ya Pak ya? Iya, betul. Terlanjut di PON Papua turun peringkat. Nah, bagaimana Pak peluang perolehan medali pada PON 21 Aceh Sumut? Bisakah kira-kira kita naik peringkat Pak? Tadi disampaikan oleh Ketum KONI, insya Allah, karena memang kalau dilihat dari cabur yang mengikuti saja, sudah alhamdulillah sudah luar biasa kan 29. Kalau waktu di Papua, di Papua cuma 8. Ini 29, berapa persen peningkatannya? Artinya apa? Di tahun untuk Porwil saja, yang selama ini kita itu mendulang emas cuma 3, paling tinggi itu 3 emas. Ini waktu kemarin Porwil 9. Nah, berapa persen itu kenaikannya? Saya berharap dan saya optimis, ya sangat-sangat optimis bahwa di tahun 2024 dalam gelar PON di Sumatera Utara dan Aceh ini kita Kepri paling target saya adalah 15, ya targetnya 15 itu, poin 15. Kalau kemarin kan 22, 17 ya kan gitu kan, di Bandung di Jawa Barat 17. Nah itu juga kita pun juga pergi juga tuh melaksanakan juga kegiatan di sana itu. Nah tahun ini mudah-mudahan kita naik lagi peringkatnya menjadi 15 dari 22 ya. Dari 27 ke 22, kemudian ke 17 kan di Bandung kemarin. Iya, kan dari 22 ke 27. Ya, betul. Iya kan 27 tuh terakhir tuh di Papua 27 kan? Ya. Dia peringkat 27 tuh. Makanya tahun ini kalau bisa kita ke 15. Ke 15. Ah, gitu. Baik, ya? baik. Oke lah, gitu kira-kira. Baik, pertanyaan terakhir untuk Pak Usep nih ya Pak, mohon izin Pak. Kalau kita lihat hasil Porwil se-Sumatera di Pekanbaru kemarin Pak, Kepri kan sulit menembus 5 besar nih Pak. Adakah hal baru yang dapat membangkitkan optimisme Kepri bisa lebih baik pada PON 21 ini Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa ke-29 cabang olahraga itu akan saya coba sebutkan satu-satu. Pertama, atletik. Kedua, renang atau sekarang itu renang itu akuatik. Baru layar, selam, air modeling,
terus Ki Air, Hapkido, Tinju, Tarung Derajat, Taekwondo, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Gulat, Anggar, Dayung, terus triathlon, balap sepeda, balap motor, golf, IOD atau dansa ya. Terus sepak takraw, menembak, biliar, dan panahan, silat, serta yang terakhir yaitu workball. Jadi dari 29 itu kami udah memapping, jadinya kami ingin meningkatkan seperti pertanyaan tadi Pak harapannya 15, insya Allah dengan 29 dan 102 nomor yang dipertandingkan, kami akan tembus mungkin 15 nomor, di peringkat 15 dari 38 provinsi. Sekarang ngikut 8 ya, karena ada penambahan provinsi baru jadi 38 provinsi. Insya Allah kami akan semaksimal mungkin dengan kerjasama yang baik dengan Dispora, baik dengan Pengpropnya, dan kami optimis selalu komunikasi, dan kami punya grup cabur-cabur yang lolos, selalu komunikasi, selalu nge-share. Terus kami juga nge-share ini loh program kami, mereka nge-share juga di foto itu, foto-fotonya selama kegiatan Januari sampai sebelum pelaksanaan TC. Jadi komunikasi baik, karena yang utama itu dengan kami sebagai induk organisasi dengan Dispora yaitu komunikasi. Kalau komunikasi putus, itulah yang tadinya kami juga jadi kelimpungan kan. Tetapi alhamdulillah sekarang komunikasi udah dibangun dengan pelatih. Pelatih selalu menanyakan bagaimana, kapan TC-nya. Kami udah bertemu dengan kawan-kawan untuk presentasi. Sebelumnya mungkin tidak melaksanakan seperti itu. Kita diundang satu hari itu 4 cabur, diundang untuk presentasi apa. Nanti naiknya di Rakerprop, mereka akan lebih gamblang memaparkan ini targetnya. Barulah kami akan memutuskan kapan TC-nya dilaksanakan, bagaimana program yang telah dicanangkan dengan pihak ketiga, dengan konsultan, apa program-programnya, sehingga mereka betul-betul diperhatikan oleh kita, oleh Dispora, oleh KONI, atlet itu jangan ini. Dan insya Allah setelah hasilnya nanti kan Pak Gubernur, masyarakat Kepri, dan mungkin dari pihak swasta dimohon kepada di sini kan banyak perusahaan-perusahaan besar lah, perusahaan-perusahaan menjadi bapak asuh. Dan olahraga ini bukan sekedar untuk SDM manusia seutuhnya, tetapi kan tentu untuk nama baik Provinsi Kepri di nasional dan internasional. Contohnya misalkan Ramadan Sananta, terus kemarin e-sport, kan disebutkan tuh di situ. Atlet dari Provinsi Kepulauan Riau, kan kira-kira itulah bagi kami itu sebagai KONI, dan itu menjadi kebahagiaan lah bagi pengurus. Karena pengurus itu sama Pak Kadis bahagia kalau atlet dapat emas, terus dapat bonus, kami mengusahakan itu, apalagi dari pihak swasta nanti. Yang paling utama itu mungkin pihak swasta di sini di Batam, di Kepri atau di kabupaten kota lain bisa menjadi bapak asuh dari atlet tersebut. Tolong bisa ngebantu kepada kami, kepada KONI, karena anggaran dari provinsi memang terbatas dan itu sesuai dengan anggaran yang ada. KONI hanya mengelola, tetapi kalau dari pihak swasta bisa bekerja sama, apakah jadi bapak asuh ataukah berkontribusi kepada atlet, dan insya Allah kalau dia itu nanti nama perusahaannya juga akan terangkat juga. Minimal misalkan kalau di PON mungkin tidak bisa, kalau tapi dia kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, kejuaraan klub, kejuaraan internasional, mereka bisa memampangkan di sini. Contohnya di di badminton kemarin itu di All England. Itu kan BNI di sini. Itu kan logonya perusahaan, bukan dari negara. Jadi disitulah kami ingin menggiring para pengusaha untuk ikut serta mendorong kepada atlet-atlet atau pengcap-pengcap menjadi bapak asuh dan bisa menaruh dari sini logonya perusahaannya. Contoh misalkan Harbor Bay Group, Satnusa Group, atau sekarang yang paling saya banggakan yaitu Citra Mas atau Citra Tupindo dengan yayasannya, dan alhamdulillah namanya Layar itu menjadi bapak asuhnya. Kita berharap juga ini perusahaan Epson. Perusahaan Epson silahkan bergabung dengan kami untuk bisa bekerja sama dengan KONI, dengan cabur, dan silakan nanti di kaosnya mau disebutkan di situ segede apapun logonya kayak BNI kemarin kan besar di sini. Silakan, dan itu menjadi
feedback bagi kami, bagi KONI, bagi pemerintah, dan tentu bagi atletnya sendiri. Itu aja harapan kepada pengusaha. Ya pengusaha ya. Baik Pak, terkait harapan tadi sudah Pak Usep sampaikan. Saya mau tahu closing statement dari Pak Usep. Boleh Pak, silakan. Mungkin saya berharap terutama kepada atlet dan pengurus dan pelatih untuk karena PON ini hanya tinggal 6 bulan lagi, mempersiapkan atletnya yang telah lolos tentu dengan bimbingan dari atlet dan ketua Pengprovnya. Harapan kami apa yang telah diprogramkan nanti diikuti dengan baik, dan next-nya yaitu Kepri boleh di PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara, dan kita mencapai target yang semaksimal mungkin dari harapan Pak masyarakat Kepri dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih, itu aja harapannya. Salam olahraga. Salam olahraga, terima kasih. Pak Usep, mungkin dari Pak Ihsan, boleh Pak closing statement dan harapan-harapannya? Baik, terima kasih untuk closing statement ini. Saya berharap ya tentunya pemerintah, karena mewakili pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau, berharap kepada seluruh induk olahraga, baik itu mulai dari KONI Provinsi maupun KONI Kabupaten Kota. Ya, berharap bahwa selalu bekerja sama dengan para cabur yang ada di tingkat kabupaten kota maupun apalagi di provinsi, ya Pemprov ya, Pemprov atau Pemkot dan Pemkap yang ada di kabupaten kota. Selalu kolaborasi untuk menjadikan para atlet yang berprestasi ke depan dan untuk menjadikan nama baik Kepri baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional dapat menjadikan yang lebih baik dan mempunyai mempunyai kekuatan bahwa Kepri adalah bisa dan Kepri adalah boleh untuk menjadi yang lebih baik di antara provinsi-provinsi yang lain. Itu harapan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan atas closing statementnya. Kita berharap semoga apa yang kita wacanakan segera terrealisasi ya Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ihsan dan Pak Usep atas waktunya pada hari ini sudah meluangkan. Terima kasih Pak, sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Usep. Oke ya, sip ya. Pemirsa, demikian perjumpaan kita kali ini di program Dialog Khusus Batam Televisi. Saya Dinda Dwi Lestari, pamit undur diri. Sampai jumpa di program-program Batam Televisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.